Orang yang rendah hati, mengasihi, dan mengampuni pasti beroleh kemurahan. Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Ria Yunita Ranboki, asal NTT. Saya akan sharing tentang hidup saya yang penuh dengan luka. Perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubahkan. Saya seorang Kristen, seorang pengikut Kristus. Saya lahir dan besar, bertumbuh dalam keluarga yang penuh dengan keharmonisan, keluarga Kristen, keluarga yang spiritualnya sangat kental. Papa saya seorang guru, aktivis gereja. Ibu saya seorang penjahit, seorang ibu rumah tangga, dan juga aktivis gereja. Sejak kecil, papa dan mama saya selalu mengajarkan dan mendidik kami untuk hidup takut akan Tuhan. Dan itu terbukti dengan kami aktif dalam kegiatan gerejawi seperti vokal grup, cerdas cermat, Alkitab, solo, paduan suara, dan kegiatan lainnya. Saya seringkali tidak sadari bahwa saya adalah manusia yang terluka. Saya berusaha hidup dengan penuh luka itu dan tekan luka itu dalam-dalam. Tapi suatu ketika masalah itu timbul ketika saya berumur 18 hingga 19 tahun. Saya merasa minder, merasa jijik, merasa kurang percaya diri, merasa tidak berharga. Bahkan saya malu untuk berbagi, untuk bersosialisasi dengan lingkungan yang ada di sekitar saya. Saya lebih introvert. Tidak seperti biasanya. Saya hampir depresi, bahkan saya pengen untuk bunuh diri. Ketika mengingat masa lalu saya dilecehkan secara seksual ketika waktu itu saya berumur 11-12 tahun. Tapi bersyukur Tuhan membuat saya sadar dan melihat bahwa orang lain juga terluka. Untuk bisa pulih, saya perlu kasih Tuhan. Saya punya seorang sahabat yang sangat baik, sahabat yang selalu mensupport saya, sahabat yang selalu setia menemani saya di dalam suka dan duka. Seorang sahabat ini mengajak saya untuk saya datang kepada Tuhan. Dia mengajak saya mengikuti suatu komunitas rohani. Dan disitulah saya mulai semangat. Saya mulai bergairah untuk menjalani kegiatan hari-hari saya. Saya mulai terbuka dan saya mulai semangat untuk menatap masa depan. Teman saya katakan bahwa Yesus mengasihi kamu. Kamu sangat berharga. Kamu spesial di mata Tuhan. Yesus datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dikebenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tuhan kita luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubahkan. Kasih membuat saya bisa mengasihi diri saya, menerima diri saya, memaafkan diri saya, dan memaafkan dan mengasihi orang-orang yang telah melecehkan saya, mengasihi orang lain. Bahkan bisa menerima walaupun sulit untuk dimengerti. Seburuk apapun masa lalu kita, seburuk apapun hidup kita, di dalam Tuhan selalu ada masa depan. Seburuk apapun kamu di mata Tuhan, kamu dan saya berharga. Jadi saudara-saudaraku yang ada di luar sana,
yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun kita, apapun kita, Dia Tuhan yang sama. Tuhan yang menerima kita apa adanya. Tuhan yang mengasihi kita. Kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita bisa mulai dari awal yang baru dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Bersandarlah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Berjalanlah selalu bersama-sama Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita ada di dalam Tuhan, maka saya percaya bahwa masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kita sungguh ada. Karena perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hidup kita. Be blessed and Jesus love you. Teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kalian berada, jangan pernah putus asa dengan keadaan hidup kalian. Bangkitlah menjadi seorang pemenang, karena kita adalah berharga di mata Tuhan, dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Kiranya kesaksian ini, pengalaman pribadi yang saya alami ini, bisa menjadi saluran berkat bagi teman-teman, sehingga teman-teman tetap kuat menjalani hari-hari hidup ini, tetap kuat untuk menepaki masa depan. Terima kasih teman-teman dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam dan Tuhan Yesus memberkati.